Ya, selamat siang teman-teman dan juga untuk penonton acara podcast ini. Perkenalkan kami di Rompok 2, Angkatan 59, gelombang ketiga. Dan di sini sudah hadir Mas Rofi sama Mas Vidi nih. Dan saya sendiri, Mas Randy. Jadi maksud dan tujuan podcast ini, hari ini kita akan melakukan benchmarking pada instansi pusat daerah dan BUMN atas swasta, di mana pada kesempatan ini kita memilih instansi kita sendiri, yaitu Kemenkumham. Jadi untuk kita ambil sebagai objek kita, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama aja ya, yaitu saya mau tahu tuh apa sih Smart ASN? Silakan mungkin Mas Widi menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Randy. Jadi di sini Smart ASN itu adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Begitu pendapat saya, Mas Randy. Baik-baik. Terima kasih ya Mas Widi untuk pendapatnya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih profil Smart ASN itu? Ya, silakan Mas Rofi bisa menyampaikan pendapatnya. Siap. Terima kasih Mas. Jadi untuk menjadi Smart ASN itu kita butuh beberapa profil yang harus dimiliki. Yang pertama itu kita harus memiliki integritas. Selanjutnya kita juga harus memiliki nasionalisme biar makin meningkatnya kecintaan terhadap negara, makin tinggi terus ada wawasan global. Kita juga harus bisa menguasai bahasa asing, juga tingkat keahlian kita terhadap teknologi informasi juga harus bagus. Dan selanjutnya adalah hospitality atau keramahan terhadap masyarakat dalam kita melayani, yang selanjutnya itu networking. Dan yang terakhir kita juga harus punya jiwa entrepreneurship. Itu aja sih, Mas. Oh ya ya, terima kasih Mas Rofi. Itu ya tadi profil Smart ASN yang harus wajib kita ketahui sebagai ASN. Nah, selanjutnya kita langsung aja nih dalam pelaksanaan Smart ASN itu. Silahkan Mas Widi, ada nggak pendapatnya? Gimana sih pelaksanaan Smart ASN di lingkungan kerja kita, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini? Baik, Mas. Kalau menurut pendapat saya pribadi, Smart ASN di Kemenkumham sekarang sih sudah lumayan bagus. Sekarang hampir semua pekerjaan kita itu sudah lewat daring, semua mulai dari absensi, mengirim jurnal, yang kita buat lewat Simpek, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih sudah sangat bagus apa yang dilakukan Kemenkumham, apalagi setelah pandemi, semua di-online-kan, semuanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jadi sudah cukup bagus sih menurut saya. Gitu ya Mas. Berarti pelaksananya udah bagus ya Mas ya, buat Mas Widi. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya ya, ke pengembangan. Apa sih pengembangan yang dapat dilakukan menuju Smart ASN, terutama di Kemenkumham itu sendiri? Mas Rofi bisa menyampaikan pendapatnya mungkin. Ya, terima kasih Mas. Pendapat dari saya yang perlu dikembangkan di sini eh, tentang digital security, Mas. Jadi kemarin kita juga sempat tahu bahwa di Kemenkumham juga ada gosip-gosip bahwa di Kemenkumham di sini kita terkena hack. Jadi dari SDM-nya berusaha keras dan tantangan juga bagi teman-teman untuk meningkatkan keamanan digital dari apa yang kita punya di Kemenkumham ini, Mas. Baik-baik. Tadi sih udah penjelasan ya, udah ada profil, definisi Smart ASN, dan pengembangannya, terutama di kementerian kita, yaitu Kemenkumham. Udah bagus ya hasilnya, pengembangan dan penerapannya sudah berjalan. Jadi kita langsung ke kesimpulan aja ya, Mas. Jadi untuk instansi kita sendiri, Kemenkumham itu sudah sangat baik. Untuk Smart ASN-nya selalu responsif dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan. Mungkin adakah saran atau usulan terhadap instansi kita ini agar lebih efektif dalam penerapannya? Mungkin dari Mas Widi yang pertama. Baik Mas, jadi di perkembangan di dunia saat ini kan sudah sangatlah cepat ya, apalagi di bidang digital. Segala informasi bisa kita dapatkan dan bisa kita akses secara cepat. Kita pun sebagai ASN ini yang smart harus dapat memperkaya literasi digital
supaya kita tuh bisa menerapkan profil Smart ASN untuk demi tercapainya pembangunan nasional. Itu menurut saya, Mas. Hmm, kalau untuk itu dari Mas Widi ada nggak sih usulan-usulan terhadap instansi kita ini Kemenkumham agar lebih efektif dalam penerapan Smart ASN? Kalau menurut saya ya, didukung dari atasan juga harus mendukung bahwa kita harus memaksimalkan semua potensi dari digital tersebut. Juga dari jajaran pegawai juga harus memanfaatkan secara maksimal teknologi tersebut, gitu Mas. Oke oke. Tadi berarti udah itu ya usulan-usulan yang kita arahkan untuk demi kemajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Ya baik, itu saja mungkin podcast dari kita karena keterbatasan waktu mungkin ya semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi pendengar dan sebagai jadi harapan kita sebagai ASN khususnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semoga kita lebih cepat beradaptasi dan menerapkan apa itu Smart ASN dengan baik karena itu sangat penting ya kita sebagai ASN itu apalagi kita itu masih dikatakan masih baru CPNS lah. Jadi ya itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Sekian. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih, Mas.